Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Untuk itu mari berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau sungguh baik, tak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami hingga pada pagi yang indah ini. Kami dibangunkan dengan kekuatan baru. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, melandasi kehidupan kami hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Untuk itu, tolong kami, layakkan kami dalam segala keterbatasan kami, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat tertanam baik dalam hati kami, dan kami mengerti firman-Mu dengan baik. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap membaca firman-Mu. Dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, Senin 15 November 2021, terambil dari Ibrani pasal 10, ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31. Ibrani pasal 10, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca, yang dikatakan berbahagia kita yang masih diperkenankan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu menghayati pengorbanan Yesus. Menghayati pengorbanan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari, jika kita melihat tema kita pada sepekan ke depan ini, yaitu sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Jika kita melihat tema tersebut, sangat jelas bahwa pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya. Dan jika kita melihat dalam bacaan kita, di situ dikatakan bahwa
betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ibu bapa, saudara-saudari, oleh darah Kristus kita semua umat manusia memperoleh kebenaran. Tetapi beberapa orang terus sengaja berbuat dosa. Ketika mereka melakukan tersebut, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, kecuali ia bertobat lagi dengan sungguh dan meninggalkan dosa-dosa itu. Juga kalau ia tetap sengaja melakukan dan menggeluti dosa itu, jangan harap dia dapat diampuni. Ibu bapa serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, ayat 27 menegaskan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi sangat jelas ibu bapa, orang yang menghina dan tidak menghidupi, bahkan menyia-nyiakan karya penebusan Kristus untuk selama-lamanya, mereka akan dihukum. Bacaan kita menjelaskan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud darah perjanjian yang menguduskan? Jelas bahwa darah Kristus yang ditumpahkan bagi manusia untuk pengampunan dosa seperti yang dikatakan dalam Matius, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika kita menerima Kristus dalam hidup ini dan percaya dengan iman, Dia telah menebus dosa-dosa kita. Maka oleh kematiannya di atas kayu salib, itu kita dapat dimerdekakan dari dosa dan dikuduskan. Tetapi apabila kita menyia-nyiakan pengorbanannya dengan sengaja terus berbuat dosa, kita telah menghina roh karunia Allah dan tidak mampu untuk menghayati bagaimana pengorbanan Kristus. Jika kita tidak mampu menghayati pengorbanan Kristus, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu kematian yang kekal, penghukuman yang kekal. Untuk itu ibu bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita menghayati pengorbanan Yesus yang sekali untuk selamanya, yang menebus kita dari kematian yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang terus mengasihi kami dalam segala keterbatasan kami. Kami bersyukur ya Allah, di pagi yang indah ini kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, dalam segala keterbatasan kami
Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, menguatkan kami, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus hadir bersama-sama dengan mereka, menghiburkan mereka yang berduka melalui orang-orang yang ada di sekitar, kerabat, keluarga. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkannya sendirian. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, dimanapun mereka berada. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, mereka dapat dipulihkan dan disembuhkan. Dari hari ke hari, proses-proses pemulihan yang mereka jalani itu dapat terus membuahkan hasil hari demi hari. Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan mereka yang sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang lainnya, dalam usaha-usaha yang lainnya, dan juga jemaat Tuhan yang dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan, hikmat, kesehatan, karena kami percaya semuanya itu hanya bersumber daripada-Mu saja. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami berdoa untuk para lansia, janda duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua dalam segala keterbatasan hidup yang mereka alami. Kami percaya Engkau dapat memakai orang-orang untuk menjadi saluran berkat untuk mereka semua. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih ya Allah, Engkau sumber pertolongan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan ya Tuhan, sehingga dalam memerintah kami, mereka betul-betul menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetapi sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, menguatkan kami untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan. Tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat.